pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga Tante harap kita semua sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Tante Lia mau memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini, dan biarlah semua dapat berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami dan bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuk terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji terbit matahari sampai pada masuknya, karena nama Tuhan dipuji. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap kalau mau tunggu. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Tante Putri dalam kelas sekolah minggu online pada hari ini, di hari Minggu ini. Baik, kita akan bersama-sama mulai untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, menyertai kami, dan pada saat ini kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu online. Tuhan berkati kami kalau sebentar kami akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Engkau, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada hari ini kita belajar pelajaran yang ketiga dengan judul Aku Mau Melayani. Apa ya maksudnya aku mau melayani? Baik, semuanya sudah pegang Alkitab? Kita bisa membuka Alkitab kita, kemudian nanti dikasih pembatas Alkitabnya dipasang, supaya setelah mendengarkan cerita ini, anak-anak semuanya dapat membaca di rumah, didampingi oleh mama dan papa di rumah. Silakan dibuka pada kitab Efesus pasal yang keempat ayat 7-16, juga di kitab Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai ke-8. Tante ulangi ya.
dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 16 dan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ke-8. Kalau sudah, pembatas Alkitabnya dipasang, bersama-sama kita mendengarkan sedikit ya. Kira-kira kalau di rumah ada siapa saja sih anggota keluarga di rumah? Ada siapa? Ya, ada papa atau ayah atau papi atau dedi mungkin ya. Kemudian ada mama, ada ibu atau bunda atau mami. Kemudian ada siapa lagi? Ada kakak. Kemudian yang punya adik, iya ada adik. Mungkin selain yang tante sebutkan ada juga yang lain ya. Mungkin ada kakek nenek di rumah, ada om tante di rumah, atau ada saudara-saudara yang lain di rumah. Nah, kira-kira kalau kita di rumah, siapa sih yang melakukan pekerjaan atau menolong untuk bersih-bersih? Apakah dilakukan oleh mama semua? Atau dilakukan oleh papa semua? Atau yang melakukan hanya kakek atau nenek saja? Enggak ya. Kalau semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh hanya satu orang saja, tentu kasihan ya. Kasihan mamanya udah capek-capek masak, masih harus bersih-bersih rumah, masih harus bekerja, masih harus ngapain lagi ya? Melakukan semua pekerjaan rumah tangga, berkebun dan lain-lain. Nah, demikian juga di gereja. Di gereja itu selain anak-anak, bisa sebutkan siapa saja yang ada di gereja kita? Iya, betul. Ada Bapak Pendeta atau Bapak Gembala Sidang, kemudian ada Ibu Pendetanya juga, kemudian ada Tante dan Om yang menolong dalam kelas sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Kemudian ada juga Tante, Om atau Kakak atau Pak D, Bude yang menolong untuk main musik. Demikian juga yang menolong untuk pembawa acara. Kemudian ada lagi yang menolong untuk apa lagi ya? Penerima tamu. Banyak ya. Nah, di gereja saja semuanya berbagi ya. Ada yang bertugas membawa acara, main musik dan lain-lain. Di rumah pun begitu. Kita semuanya harus saling tolong-menolong supaya pekerjaan rumah terasa lebih ringan. Dengan bekerja sama, pekerjaan pun cepat selesai. Di gereja pun begitu, seperti yang Tante sudah jelaskan tadi. Masing-masing bekerja sesuai dengan porsinya. Masing-masing melayani atau mengambil bagian sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada di gereja itu semua pekerjaan dihandle atau diambil alih atau dipegang oleh Bapak Gembala Sidang atau Bapak Pendeta. Bayangkan ya, betapa capeknya Bapak Pendeta kalau setiap hari Minggu masih harus berkhotbah. Belum lagi berkhotbah ternyata juga harus main musik, harus menjadi pembawa acara, harus menjadi penerima tamu, pengambil persembahan. Kemudian masih harus mengajar sekolah minggu. Aduh, kayaknya kalau Bapak Pendetanya melakukan semuanya seperti itu, Bapak Pendetanya mungkin cepat lelah ya, cepat bosan karena semua dikerjakan sendiri. Oleh karenanya, di gereja kita itu semua orang bisa mengambil bagian dalam pelayanan, walaupun itu tua, walaupun itu muda, walaupun itu yang sudah besar atau dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya bisa mengambil alih, mengambil pelayanan, maksudnya mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Nah, seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7, bunyinya seperti ini. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya apa? Tuhan
menciptakan masing-masing kita, baik tadi mama papa, baik tadi om dan tante semua yang ada di gereja, kemudian bapak gembala sidang dan lain-lain, semua orang diciptakan dengan memiliki karunia masing-masing. Ada karunia untuk mengajar, contohnya guru-guru sekolah minggu. Ada karunia untuk bermain musik. Bermain musik itu bisa main gitar, bisa main piano. Kayak siapa? Ya kayak Om Yopi, kayak Om Aldo. Kemudian ada juga yang menolong untuk administrasi di sekolah minggu. Kayak ada Tante Yati, Tante Yani. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semua orang yang diciptakan Tuhan, siapapun kita, pasti kita sudah diberikan karunia, sudah diberikan anugerah untuk kita bisa mengambil pelayanan di bagian kita masing-masing. Nah, kalau anak-anak, tante, aku kan masih kecil, umurku baru 4, umurku baru 5, atau umurku baru 6, 7, 8. Terus aku mengambil pelayanan apa ya? Kan tadi kata tante judulnya aku mau melayani. Berarti kan mengajak kita semuanya yang ada di gereja maupun bersama anggota keluarga yang lain di rumah untuk melayani. Terus aku bisa apa tante? Kan aku badanku masih kecil, aku gak mungkin berkhotbah dan lain-lain, atau aku gak mungkin bercerita seperti guru sekolah minggu. Memang benar, anak-anak mungkin belum saatnya untuk berkhotbah atau bercerita seperti guru sekolah minggu, atau mungkin main musik yang lihai, yang canggih seperti Om Yopi ataupun Om Aldo. Tetapi masing-masing dari kita bisa mengambil bidang pelayanan sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Contohnya yang paling sederhana, satu, kalau di rumah bisa menolong mama papanya. Menolong apa? Bangun tidur, merapikan tempat tidur, kemudian kalau mengambil baju dari lemari, gak asal tarik-tarik aja, tetapi diambil dengan baik, dengan dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, supaya yang udah ditata atau yang sudah dirapikan oleh mama papanya gak berantakan. Atau contoh yang paling sederhana lagi, kalau habis makan kue atau makan makanan yang ada bungkusnya, ada sampahnya gak digeletakin begitu aja, tapi diambil kemudian dibuang minggu. Kemarin waktu kita masih ada kelas sekolah minggu seperti biasa di gereja, masing-masing dari kita sudah terlibat ya, menolong untuk mengedarkan kantong persembahan, berdoa dan lain-lain. Itu adalah wujud contoh pelayanan yang paling sederhana yang dapat anak-anak lakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi melalui pelajaran sekolah minggu pada hari ini kita belajar untuk kita bisa melayani bersama sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ternyata tidak sulit, tidak harus berkhotbah, tidak harus main musik, tidak harus menjadi penerima tamu, tetapi anak-anak bisa melakukan hal-hal sederhana, hal-hal positif, baik di rumah, kemudian di gereja, dalam kelas sekolah minggu, ataupun ketika dalam ibadah nanti ketika kita misalnya sudah ada ibadah yang offline, ataupun di lingkungan dimanapun kita berada, kita bisa melayani dengan hal yang sederhana. Nah, tugasnya di rumah adalah berbincang-bincang dengan orang tuanya. Mama, papa, jadi kira-kira aku bisa berbuat apa ya? Sebagai contoh, aku bisa melayani Tuhan, aku bisa melakukan apa ya di rumah, aku bisa menolong mama dan papa apa ya, supaya aku bisa belajar melayani, sama seperti yang pelajaran sekolah minggu hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Mudah ya? Pasti semuanya bisa, pasti semua anak-anak bisa melakukan. Baiklah, kita akan mengakhiri kelas sekolah minggu ini, namun sebelumnya bersama-sama kita mau menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari kitab
yang ke-12 ayat 11b. Kita ulang ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 11b. Bunyinya seperti ini. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat. Mudah ya? Kita ulang bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat 11b. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat. Diulang lagi, harus lebih semangat. Roma pasal yang ke-12 ayat 11b. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Nah, pelajaran hari ini tentang apa sih? Pada mendengarkan kan? Iya, pelajaran hari ini tentang aku mau melayani. Adik-adik gak perlu khawatir meskipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik sudah bisa melayani Tuhan. Yaitu kalau di dalam sekolah minggu, adik-adik bisa menolong kita dalam doa pembukaan, mengedarkan kantong persembahan, itu sudah melayani Tuhan meskipun dengan cara sederhana. Kalau di luar gereja, adik-adik bisa menolong mama papa di rumah, atau menolong teman yang di sekolah, atau menolong orang lain juga. Itu sudah melayani Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Tante Lia mau memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini. Berkati juga untuk kegiatan kami selanjutnya, dan berkati juga supaya pelajaran ini bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan Yesus memberkati.